banyak juga yang menarik. Dan oke lah, tinggal direkomendasi aja gitu. Dan kita akan bahas Eternal, AKA Justice League, yes. AKA Power Rangers. Ada Vibes Invincible dah. Gue lihat juga Vibes Invincible. Emang Oh, iya? Invincible. Kan berkhianat. Oh iya. Tapi gue ngerasa si Cersei juga Atom Eve ya. Oh. Dia kan kayak ngendalin apa materi kan. Oh iya, Oh, bener. Apa Iya, bisa diubah. Bener. Yes. Tapi intinya untuk film Eternals ini ya menjadi film katanya ya yang gue baca nih kemarin sempat film Marvel terburuk kedua setelah apa ya? Hulk Thor. ya? Thor ya? Thor apa Hulk ya? Thor The Dark World. Oh iya, katanya Ya, gitu itu sih. paling jelek. Thor The Dark World tuh yang kedua ya? Iya. Gitu. Dan menurut lu gimana untuk Eternals sendiri nih ya? Sebelum kita bahas fakta-faktanya lebih lanjut. Kita kan udah nonton nih bertiga. Gitu. Menurut lu apakah sejelek yang reviewer bilang? Kalau menurut Rotten Tomato ya, waktu itu gue cek sih rate-nya rotten ya, karena di bawah 60% kalau nggak salah. Iya. Tapi gue malah suka. Suka sama Eternals? Iya. Gue ngerasa bagus filmnya justru. Oh. Oke. Pas Lu kan? nontonnya gue enjoy. Gue sih biasa aja, yang nggak jelek tapi nggak bagus, Riz, kalau gue. Jadi cukup dinikmati aja gitu. Ya khas Marvel, jadi kayak memang CGI-nya bagus, efeknya memanjakan mata gitu loh. Oke. Gue malah biasa aja, malah nggak mendekati kata bagus. Kalau Berarti gue, lo di bawah gue. iya, gue di bawah lo. Berarti kita beda nih bertiga ya. Oke. Kita beda nih bertiga. Oke, sebelum masuk gue ceritain dulu deh sinopsisnya seperti apa gitu ya. Jadi Eternals itu intinya bisa dibilang tuh kayak pasukan gitu ya. Manusia juga bukan gitu. Jadi dia kayak Anunnaki, yes. Alien. Dia itu bisa dibilang alien ya. Bener-bener mirip banget sama kasus Anunnaki gitu. Dia tuh jadi kalau nggak salah tuh ada siapa namanya? Celestial gitu. Dia tuh mengutus Eternal nih untuk menjaga bumi dari serangan Deviant. Gitu. Deviant tuh kayak makhluk yang menyerang bumi lah. Pengen makan manusia, pengen ngebunuh manusia gitu. Nah, Eternals ini suruh ngelindungin gitu. Nah, dari tugas-tugasnya ini dia tuh masuk tuh dari zaman purba ya, yang gue tahu ya. Bener nggak sih? Gitu, dari mana dia udah ngelindungin dan bener-bener udah ada di situ tuh dari peradaban manusia dari belum canggih sampai sekarang gitu, sampai canggih. Kalau nggak salah 7.000 tahun berarti ya di total ya, setahu gue. Setahu gue sih dia datang kalau nggak salah 5.000 sebelum Masehi. Iya benar. Iya segitu. Dan powernya juga menarik ya, karakternya itu. Yang pertama itu ada Angelina Jolie sebagai Tina gitu, ada Kit Harington sebagai, nanti kita akan bahas dia sebagai apa. Ini menarik sih, peran dia akan menarik. Ada Gemacan sebagai siapa tadi, Cersei. Yes. Terus ada gitu. Salma Hayek jadi Ajax. siapa? Yes. Ajak. Terus ada siapa lagi tadi? Don Lee. Kumail. Oh. Jadi Kingo. Iya. Kumail Kingo, benar. Kingo. Sama yang terakhir yang gue kenal ada Richard Madden sebagai Superman. Yes. Superman banget sih. Iya gak sih? Dia bener-bener Superman. Ikaris, Fet. Oh, Ikaris. Iya. Sebagai Superman, bro. Iya, Superman banget sih mirip. dia. Emang sempat disinggung kan di filmnya kan? Man of Steel banget gitu. Iya. Cara terbangnya juga kan? Iya, soalnya kata direkturnya kan di interview, dia emang ngambil referensinya dari Man of Steel Zack Snyder, dia bilang. Oke. Gitu. Jadi emang bener-bener kita melihat sosok Henry Cavill versi Marvel aja. Iya sih, tapi cocok anjir. Kayaknya kalau emang DC mau reboot Richard Madden oke juga sih jadi Superman. Iya, masih oke ya tampilannya dia juga ya. Gitu. Dan by the way ini sutradaranya itu ada Chloe Zhao. Dia menang Oscar ya kemarin. Nomadland. Nomadland dari Best Picture ya, filmnya dia ya, Nomadland gitu. Dan ada tadi lupa disebutin, Don Lee jadi Gilgamesh. Iya. Gitu. Itu yang gue gak kenal 3 itu tuh. Don Lee, Barry Keoghan, sama Liam McHugh. Oh iya, Barry Keoghan itu jadi Drake. Iya, Gitu. Drake sama Liam McHugh jadi Sprite. Yes. Sprite tuh cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Itu kan cowok. Nama satu lagi ding, Makari. Yang cewek satu lagi. Oh iya benar. Dan karakter paling gue suka dari semua karakter ini, dari karakter Eternal tuh paling gue suka ya karakternya si Druig. Gue suka banget sih sama actingnya dia, cara dia marah-marah dan lain sebagainya, itu lebih keren aja sih maksud gue. Tapi invincible banget sih, bener sebenarnya. Iya kan? Karena kan mereka diutus untuk menjaga bumi kan, kayak si Viltrumite tuh diutus menjaga bumi, tapi ternyata punya niat yang lain gitu, yang berbeda. Keren juga sih. Tapi bedanya nih karakternya banyak aja, ada berapa orang tuh? Iya. Ada banyak lah intinya untuk karakter-karakter ini. Tadi gue bilang Justice League soalnya
lumayan mirip juga sih, ada Superman, ada The Flash ya. Oh iya, ada The Flash juga. Ada Wonder Woman, Angelina Jolie-nya. Iya. Dewi Perang, Athena. Yes, itu menariknya tuh di situ sebenarnya Eternal. Cuma gue nggak tahu kenapa orang pada bilang jelek ya reviewernya, khususnya reviewer film. Mungkin ya. kayaknya nggak tahu juga sih, gue nih spekulasi aja sih. Karena sangat berbeda dari film Marvel biasanya sih. Iya benar-benar. Ceritanya. Yes. Ini lumayan DC loh. Nggak enjoy ya. Maksudnya nggak gampang gitu nyernanya. Plotnya lumayan kompleks nggak sih? Iya. Ya nggak anak kecil banget lah. Iya. Kayak mirip-mirip DC gitu loh, plotnya agak kompleks kan biasanya DC. Terus ini lebih dark daripada yang Marvel biasanya. Kan ada adegan dewasa, ciuman, terus ada juga yang LGBT. Terus ada kekerasan juga beberapa, kayak putus-putus gitu. Yes. Dan akhirnya itu di-cutting. Iya. Di-cuttingnya parah banget gitu. Sampai kissing biasa pun di-cutting sama Indo juga. Walaupun kan, gak mengganggu jalannya cerita sih, tapi kasar banget ya. Jadi kasar, patah banget. Makanya gue sempat mikir nih apa cuttingnya ini, apa emang cutting atau sensor atau emang transisi dari scene ke scene patah begitu anjir. Banyak lah intinya untuk cuttingnya di film Eternals ini. Dan apa ya, menurut gue nih, gue bacain lu deh fakta-faktanya nanti sambil kita mereview ya gitu. Sebenarnya jadi pertanyaan sih ya, kalau itu kenapa sih Eternals itu nggak mau bantuin Avengers nih waktu pas perang gitu, di film ini juga terjawab gitu. Karena emang dia tuh nggak boleh apa ya, ngikutin konflik manusia gitu, nggak boleh terlibat lah sama konflik manusia. Kalau yang gue baca sih ada beberapa yang suka banget sama sinematografinya. Beda. Tapi gitu. ini film Chloe Zhang pertama gue sih. Chloe Zhao. Chloe Zhao. Zhang aja. Ini film Chloe Zhao pertama gue sih. Jadi sebelumnya dia apa, Riz? Ya, tadi yang Nomadland. Sama apa? Yang terkenal Nomadland. Yang menang sih itu. Itu yang baru gue tahu dia ngedirect film Nomadland pertama kali ya. Pertama kali gue liat namanya dia maksudnya. Itu sih. Sisanya gue nggak tahu. Film pertama yang gue liat sih mantap sih, masih sinematografi dan banyak shot siluet kayaknya. Kayak dia emang suka banget sama shot siluet. Kayak beberapa shot tuh pasti ada siluetnya, tapi emang bagus sih. Untuk apa ya, sutradara drama ya. Terus ngedirect film action superhero, oke juga sih. Iya, jadi keren efeknya terlalu drama di Eternals-nya. Tapi gue malah seru loh drama di suka. Eternals ya. Karena kan kenapa ya? Mungkin karena orangnya berbeda-beda dan kita kan, gue nggak tahu sama sekali Eternals tuh apaan ya. Komiknya juga kagak baca. Karakter-karakternya gue nggak kenal siapa. Jadi ya enak aja gue belajar mengenal mereka satu persatu. Kalau gue sih gitu. Benar. Kalau gue malah kurang suka aja. Kenapa drama di Eternals itu too much aja menurut gue. Kayak anjir, lu alien banyak drama, lu percintaan di dalam Eternals-nya tuh terlalu ini aja gitu. Tapi make sense gak sih ketika lu bersama-sama selama ribuan tahun, masa sih nggak punya perasaan gitu satu sama lain? Maksudnya orang yang berteman 10 tahun aja mungkin bisa punya perasaan ya. Iya sih gitu. Cuma gue kurang kena aja, gue kurang suka aja lah intinya. Kayak gitu. Walaupun terlepas dari kayak misalnya siapa ya, Tena sama siapa namanya, Gilgamesh. Iya. Gitu. Karena sama Gilgamesh pun gue nggak terlalu kena chemistry-nya dia, hubungannya mereka malah lebih Ikaris sama si siapa nih satu lagi jagoannya, Cersei pun juga gue merasa biasa aja gitu. Yang malah gue suka tuh hubungannya si Kingo sama asistennya Kingo si Kumel Kumel lagi sama Karun ya. Iya, sama Karun. Kingo sama Karun. Iya. Hubungannya lebih dapat aja gitu si Kingo sama Karun dibanding para Eternals ya, kalau gue pribadi. Nah, lebih kerasanya sih gitu karena ya gimana ya, gue ngerasa kurang aja sih untuk hubungan, nggak dapat aja gue untuk hubungan drama percintaan ini. Iya, kurang dapat aja gue gitu. Dan kalau lo Fed apa ya untuk dramanya ini nih? Ya, sebenarnya gue drama gue biasa aja sih. Gue nggak, karena memang gue nonton Eternal ini nggak ekspektasi Bim, karena gue baca memang kayak apa pada bilang tuh jelek gitulah. Jadi kita mutusin buat bikin konten Eternal ini, ya udah gue nonton jalan, ya udah jadi superhero aja gitu. Gitu sih. Jadi ya enjoy aja. Iya, maksudnya sejam pertama tuh lu masih mengumpulkan para pasukan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi maksud gue nggak sejelek reviewer bilang sih. Maksudnya nggak sampai harusnya tomat busuk sih. Kalau gue ya biasa aja, cuma nggak sampai tomat busuk.
Kalau gue bagus loh, padahal gue nonton seru gitu. Karena kan mereka juga ngaitin dengan sejarah juga kan. Kayak dari peradaban Mesopotamia terus ke Babilonia. Terus mereka juga dikaitin sama mitologi gitu. Jadi ceritanya kan ada si Cersei, ada Ikarus, ada Athena. Jadi ternyata dewa-dewa yang disembah oleh Yunani itu mereka juga gitu. Itu mereka yang campur tangan. Karena mereka bantuin, jadi ada nyembah dewa mereka gitu. Keren juga sih, kayak sampai si Jon Snow, lupa gue nama karakternya, dia nanya kan, jadi yang bantuin di negara ini tuh lo gitu kan. Kayak itu seru juga sih, karena kan emang si Tina ternyata kan yang dibilang dia membantu kota Athena untuk berperang, makanya dia dijadiin dewi perang ya. Iya. Dewi perang, terus jadi nama kota juga kan. Ya keren juga sih kayak gitu-gitu. Yes. Ini gue mungkin ada sedikit beberapa trivia ya. Kayak yang mau jadi si Cersei pun tadinya orang tuh pada expect si Angelina Jolie gitu, bukan si Gemma Chan. Karena si Gemma Chan itu udah menjadi salah satu karakter yang nongol di Captain Marvel. Gitu. Jadi apa dia? Gue lupa. Pokoknya karakter lain. Iya, tiba-tiba dia di sini jadi Cersei. Gak penting kali karakternya. Iya, kurang penting gitu. Tapi maksudnya orang tuh udah expect awalnya tuh Angelina Jolie ketika namanya muncul yang akan jadi Cersei. Karena terlepas dari dia mungkin namanya besar gitu loh. Jadi dikira peran utama gitu. Iya, tapi ternyata si Gemma Chan yang menjadi Cersei-nya gitu. Tapi lebih cocok mana? Sama aja sih, gue cocok-cocok aja sih Gemma Chan juga. Kayak keputusan yang benar deh. Iya, gue juga. Angelina Jolie lebih cocok jadi orang yang stres-stres nah, gitu ya. jadi kayak dan tuaan lebih juga. tua aja. Iya, lebih tua juga gitu. Iya sih, menarik gitu. Dan ini gue juga ada ini ya. Gue tadi sempat research kecil lah. Gue nggak baca komiknya. Jadi emang benar kata Faris. Jadi si Eternal ini nimbrung sama sejarah-sejarah manusia gitu. Maksudnya ikut lah, salah satunya Ikaris. Ikaris adalah Ikarus ya. Iya, maksudnya gue bukan Ikarus. Ikarus apa ya? Ikarus kan kisah di Doraemon. Mitologi anjing. Ada di Doraemon. Lu pernah nonton gak yang nonton gue Ikarus yang sepeda? Iya. Ya itu berdasarkan Yunani tapi aslinya. Ya bukan, lu kenapa pada salah semua sih? Maksud salah kan benar maksud gue. Gue mau bilang Ikaris tuh sejarah manusia adalah dia yang bantu nolongin Nuh untuk banjir bandang. Caranya di komiknya si Ikaris itu apa Ikarus sama ini Doraemon. Goblok. Enggak, Ikaris itu dia katanya kalau di komiknya tuh dia ngebantu Nuh untuk ngasih tahu ada banjir bandang, terus dia ngasih tahu kalau banjirnya itu udah reda, itu Ikaris katanya. Oh gitu. Jadi malah di karakter ini menurut gua nggak tahu nih, yang gue baca ya di YouTube-nya Breakdown Universe kalau nggak salah, yang gua denger di YouTube-nya, karakter Tina sama si Ikaris tuh ada ke switch tuh harusnya. Sikapnya Ikaris tuh si Angelina Jolie. Si siapa? Karakter Ikaris ini dia tuh lebih into banget sebenarnya sama manusia. Gitu. Lebih nolongin banget sama manusia. Cersei malah karakter yang anak muda pada umumnya di Hollywood, kayak tenar, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, suka main media sosial, itu cuma media, tapi orangnya pendiam kalau di sini kan. Nah kalau di komiknya katanya tuh dia kayak banyak lah, ada cinta segitiga juga lah sama siapa gitu. Tapi gue nggak tahu sih itu kan di komiknya ya, yang gue dengar dari Backdown Universe juga. Gitu. Malah Ikaris di sini yang berbeda, lebih calm. Ya tapi gitu. mungkin karena untuk cerita sih kayaknya dibikin kayak gitu sih. Karena kan emang terakhirnya spoilernya kan begitu kan. Kayaknya demi cerita jadi Ikaris dibikin kayak gitu mungkin. Dibedain jadi komiknya. Gitu. Dan ada lagi nih trivia menarik lagi, penyakit Matwit ya, yang diderita sama Tina. Iya. Matwiri. Iya, Matwiri itu adalah penyakit yang diderita sama Jean Grey juga. Tuh, jadi dimana lo tuh kadang bisa lepas kendali untuk membunuh sekitar lu lah gitu. Nah itu gue baru baca-baca lagi tadi, gue sempat risetnya. Jadi itu ternyata si Celestial ini udah spoiler lah intinya untuk kalian yang suka Marvel aja lah gitu ya. Pas gue baca komiknya, Celestial bener ya? Celestial itu dia datang ke bumi ngeciptain itu Deviant sama Eternal. Bener dong? Lu kenapa mau ketawa? Pas lu ngomong gak usah lah. Apa? Dia datang ke bumi mencari kitab suci. Segokong aja. Enggak, jadi dia menciptakan si siapa? Eternal sama si Deviant ini kan. Nah,
si manusia ini dibiarkan evolusi sendiri, dimana dari kera. Cuma kera-kera ini tuh nggak sadar sebenarnya itu udah disuntikin atau dimasukin DNA apalah gitu loh intinya. Dan itu yang membuat mereka berevolusi lebih cepat. Ada beberapa kera yang akhirnya DNA-nya itu punya kelebihan atau keunggulan yang kita sebut sekarang tuh mutan kalau di Marvel. Gitu. Jadi ada sedikit DNA dari si Eternal inilah atau apalah yang buatan untuk ngebuat Eternal sampai akhirnya mereka tuh pada jadi mutan-mutan gitu. Dan penyakit si itu yang diderita Tina itu sama yang diderita si Jean Grey juga. Makanya kadang berubah-berubah kan dia gitu. Dan menariknya lagi nih yang gue baca juga ya, itu Peter Quill itu bapaknya katanya tuh Celestial juga. Katanya ada satu scene di mana di Guardian of Galaxy si bapaknya tuh sempat ngomong dia tuh keturunan Celestial. Iya, kayak gue inget deh. Iya. Gitu deh. Katanya makanya si Peter Quill tuh ada darah atau keturunan dari si pencipta inilah. Gitu. Yang beda dari yang lain gitu. Dan menariknya lagi juga Thanos tuh katanya juga. Apa? Thanos tuh ada keturunan si Celestial ini gitu. Ini gue baca dari Kincir ya, gue bacain aja deh. Jadi si Thanos tuh ternyata keturunan si Eternals dari kedua orang tuanya yaitu Al-Ras dan Suisan. Eternals sendiri terbagi dalam beberapa generasi. Pada generasi pertama sempat terjadi perang saudara antara dua Eternals yang merupakan kakak adik yaitu Kronos dan Uranos. Setelah dikalahkan Kronos, Uranos kemudian pergi meninggalkan bumi dan membangun koloni di Titan. Nah, Kronos kemudian punya dua anak yang bernama Al-Ras dan Zuras. Saat Zuras terpilih menjadi pemimpin menggantikan Kronos, Al-Ras memutuskan untuk pergi ke Titan demi mencegah terjadinya kembali perang saudara. Ini si Al-Ras ini kemudian menjadi pemimpin Titan dan bertemu dengan salah satu wanita Eternals yaitu bernama Suisan. Gitu ya, si Al-Ras dan Suisan menikah dan memiliki dua anak yaitu Thanos dan Eros. Sayangnya Thanos malah terlahir dengan mengidap Deviant Syndrome. Sehingga memiliki fisik yang berbeda dengan orang tua dan saudara kandungnya. Kelainan yang dimiliki Thanos juga membuat karakter tersebut jadi haus kekuasaan. Berarti setengah Celestial ya? Setengah setengah ini Eternals. Dia Eternals gitu. Tapi dia punya si Deviant Syndrome ini. Gitu, karena kurang lebih Deviant sama Eternals kan dibangunnya tuh bareng. Gitu bro. Gila ya bro. Bisa di komik. Mantap juga. Iya gue baca sih ya. Katanya gitu. Gimana mantep sih. Ternyata ada kaitannya gitu ya. Inline kan, ternyata Eternals ini cukup penting juga sebenarnya di MCU ini yang gue baca gitu. Dan lagi nih ya, si Black Knight. Gila, kita udah bahas Black Knight aja. Black Knight tuh yang diperanin sama siapa tadi? Yang pemeran Game of Thrones? Kit Harington. Iya, Kit Harington. Katanya tuh dia tadinya mau dijadiin Ikaris. Tapi ternyata ketika ngelihat si Kit Harington ini lebih cocok jadi orang yang pendekar berpedang kayak Jon Snow. Makanya karakternya dijadiin Black Knight gitu. Tapi karakter Black Knight sendiri Faris tau gak? Agak. Nah ini menarik juga nih katanya. Lo tahu? Tahu bro. Wah, gila ya. Ini kita jadi cerita Marvel dan Eternals kurang lebih. Nah si Black Knight ini karakternya itu lebih yang di sini sih dibilang di komiknya itu dia akan jadi pemimpin Avengers soon, gantiin si Captain America karena kekuatannya itu cukup oke lah, karena pedangnya dia itu dibuat sama si Merlin witch di Inggris gitulah, penyihir di Inggris di era dulu gitu, legenda juga sih dia gitu. Jadi kakeknya itu pakai pedang itu untuk ngelawan atau ngebunuh-bunuhin orang lah. Jadi tapi baik ya, quote-on-quote-nya baik. Nah setelah kakeknya meninggal, pedang itu nyari siapa lagi keturunan yang bisa megang gitu. Jadi kayak Palutor lah, kayak Mjolnir sebenarnya. Nah dipegang sama pamannya si Kit Harington ini, gue lupa lagi nama pemerannya siapa. Si itu pokoknya dipegang pamannya, tapi pamannya tuh nggak dipilih sama pedangnya. Nah jadi dia jahat, ngebunuh-bunuhin lah gitu. Yang ngalahin dia tuh Iron Man katanya kalau di komiknya. Ketika dia kalah dikasih lah tuh sama si sepupunya si Kit Harington ini yang diperanin gitu. Tapi kekuatannya apa selain, maksudnya pedangnya tuh spesialnya dia apa? Setahu gue ya dia itu pakai kuda bersayap kayak kuda terbang gitu, Pegasus gitu ya. Pegasus, terus pakai jirah perang era Inggris zaman dulu, sama pedangnya itu
itu bisa nyerap energi musuhnya gitu. Oh. Kayak gitu katanya kuat banget. Kuat banget dan dia malah di komiknya tadinya tuh Avengers itu cuma nge-hire dia sebagai member sementara karena pamannya jahat, dia nggak percaya si Black Knight ini akan jadi baik gitu. Nah, akhirnya dia di hire jadi full time di Avengers karena ngalahin Kang the Conqueror ya. Dia. Karena ketika Avengers semua habis yang ngalahin dia katanya gitu. Cuma di komik, gue nggak tahu nih di trade-nya akan sama apa enggak. Jangan dah, semoga dah. Kenapa emang? Yang bakal gue tonton ya dah. Kalau dia jadi pemimpinnya. Iyalah, siapa anjing Black Knight? Tiba-tiba masuk ya. Mending siapa kan Doctor Strange atau siapa? Iya, yang pemain lama lah ya. Iya. Gitu. Kalau di komiknya sih katanya gitu. Gue tadi iseng-iseng baca ternyata Eternal tuh bisa jadi universe baru gitu loh. Tinggal di trade-nya aja kayak gimana gitu. Oke. Yes, ya kurang lebih itu sih sebenarnya dari fakta yang gue dapat dari Eternals. Mungkin kita bahas inilah. Lu setuju nggak Harry Styles jadi adenya Thanos? Anjay. Harry Styles jadi adenya Thanos. Tadi bro. Kok jadi unyu dari kan kelainan. Oh iya. Iya, tapi maksud gue wajar pas gue baca yang tadi faktanya kalau misalnya Thanos keturunan Eternals. Tapi Thanos kena Deviant Syndrome, si adenya tuh pure Eternal kayaknya. Kan si Druig sama Tina dan lainnya kan nyari Eternals lainnya kan. Nah, makanya si adenya Thanos siapa namanya? Eros punya batu itu kan, bulat yang itu kan. Oh iya, pansan aja tadi tuh ada yang histeris Bim pas keluar dia. Terus gue pikir, wah ini kayaknya karakter penting nih. Siapa nih? Terus pas Faris bilang, itu tadi siapa ya? Kayak gue kenal deh mukanya deh. Harry Styles, pantesan aja lu cewek-cewek pada histeris. Tepuk tangan karena dia keluar aja, bukan karena filmnya. Iya, Bim ini juga nggak tahu sebenarnya Eros itu siapa. Iya, gue kira tuh, wah ini penting nih pasti nih. Taunya Harry Styles-nya. Iya anjir. Tadinya mau Harry Panca cuma gak ada rambut katanya. Untung gak nyanyi ya. Tapi gila makin banyak karakter yang gak dikenal sebenarnya keluar semua. Iya benar. Itu menariknya MCU tuh kayaknya itu deh hebatnya dia udah udah mencoba mengeluarkan karakter-karakter kayak model Eternal lah, Black Knight lah yang gak familiar gitu. Dia coba masukin ke dunia MCU ini, film ini gitu terlepas dari Spider-Man, Doctor Strange yang memang udah terkenal gitu, yang akhirnya mungkin bisa jadi jangka yang sangat amat panjang untuk MCU ini. Oke, tadi kita udah terlalu banyak bahas tentang komiknya ya, tentang Eternals ya. Harusnya banyak insight juga sih dari yang tadi gue jelasin gitu. Nah kalau yang nggak sukanya Fat, lo ada nggak? Kalau yang gue nggak suka ya, paling ke tensinya aja sih ya. Kenapa? Tensinya naik turun rendah kali ya. Rendah. Darah rendah dong. Enggak, kayak tensinya ntar udah seru terus ntar turun lagi. Udah naik nih, udah kayak kirain udah mau klimaks diturunin lagi gitu sih paling. Kalau lo? Iya. Ya kalau gua itu aja sih tadi. Yang pertama banyak gue nggak terlalu suka sama dialognya juga ya. Biasa aja gitu, kayak pace-nya juga terkadang cepet terkadang lama gitu. Malah menurut gua rada untuk di momen-momen penting terlalu cepet gitu. Gue pun terakhirnya nggak tahu tuh Ikarisnya tuh bunuh diri apa enggak. Bunuh diri kan itu makanya sih salah satu puitisnya dari Ikaris kan. Si Ikaris kan karakter Ikarus kan dari Yunani. Nah, karakter si Ikarus itu meninggal. Jadi dia tuh anaknya siapa ya, Daedalus apa siapa gitu. Pokoknya dia terperangkap di satu pulau, dipenjarain. Nah, si Daedalus bapaknya tuh bikin sayap dari lilin. Dia ngumpulin bulu burung terus dipasang di sayap lilin gitulah buat dia sama anaknya keluar dari pulau itu. Nah si Ikarus dibilangnya jangan terbang terlalu dekat sama matahari. Tapi si Ikarusnya ngeyel. Akhirnya sayap lilin itu meleleh. Iya tahu. Makanya dia jatuh mati. Nah itu si puitisnya si Ikarisnya ke matahari buat paralelin sama ceritanya Ikarus aja sih. Oke. Dan keren sih puitis jadi. Iya mungkin itu puitis sih, tapi gue kurang kena malah. Maksudnya terlepas dari itu artinya bagus ya, cuma kayak cepet aja gitu, kayak ya udah gitu lu mati terbang ke sana gitu. Kalau gua gitu mungkin nggak ada scoringnya juga, mungkin nggak menggambarkan kayak entah kayak kematian Yodu yang scoringnya mendukung dengan ini dialog dan sebagainya. Ini kayak cepetnya blok gitu, terus dia mati nggak sih sebenarnya? Itu gua sempat bertanya-tanya gitu. Gue mungkin yang paling gua rada kurang aja ya, kurang suka tuh pertama gue suka banget sama karakter Kingo dan Karun. Gue nggak terlalu. Gitu. Gue suka sih cuma
pas dia keluar nggak jelas sih sebenarnya. Gue Ikut aja lah seenggaknya. Kenapa dikeluarin sih? Itu gue suka banget sama karakter dia, walaupun maksudnya terlalu banyak jokes ya yang akhirnya kayak lu pahlawannya gitu, masa masih mentingin movie dan lain sebagainya. Padahal lu suka banget sama si Eternals ini, masih ikutin perintah dari atas juga. Tapi terakhirnya dia ngilang gitu aja, nggak dimasukin. Gue udah berharap tuh kayak, wah nanti dia nih si Kingo ini yang coba tiba-tiba nyerang Ikaris atau tiba-tiba bantuin Ikaris, gue nggak tahu kenapa gitu. Dia udah nggak ada aja di final scenes-nya tuh nggak ada. Nah itu gue kayak, kemana anjir dia? Itu sih salah satu yang gue kurang tuh di situ. Kurang suka banget gue malah di situ. Iya. Meskipun sebenarnya alasannya menurut gue bagus sih dan keren juga alasannya. Dia kan bilang dia sebenarnya tetap loyal sama Celestial kan. Iya. Cuma dia nggak mau ngelukain teman aja, nggak kayak Ikaris. Mau tetap aja anjir. Masa tiba-tiba keluar dari ini pertempuran kayak udah di saat akhir gitu. Dia udah, lu tinggal satu jalan lagi nih keluar. Dan kan terakhirnya juga mereka kayak keserap gitu kan, jadi Unimind kan. Nah itu si Kingo ikut sama kaget tuh, gue nggak tahu kan. Kayak gitu, itu sih. Ya itu yang gue kurang suka kalau dari Faris. Sama itu. Ya, salah satunya. Kayak biasa sih jokes. Selalu udah Marvel, kenapa ya jokesnya kebanyakan gitu. Kayak yang ini apa si Fastos ya namanya, yang bisa bikin alat tuh, yang dia pengen ngeluarin orbnya dari Sphere dari si Cersei kan. Tina ya. Tina, jangan bunuh dia anjir itu, sih buang-buang 3 detik gua anjir. Iya, gue setuju itu. Iya. Banyak yang kayak gitu, kayak udah lagi ada momen ngomong gitu. Dan jadinya cringe anjir. Tahu buang-buang 3 detik, kayak karakternya juga nggak bereaksi apa-apa gitu, dia tetap lanjut aja ngambil. Kocak. Ya emang walaupun ada beberapa yang lucu sih ya. Ada beberapa yang lucu juga banyak lah. Yang lucu juga cuma si Patel anjing. Iya, itu lucu sih si dia. Gue suka banget setiap dia ngomong tuh kayak di tengah-tengah Eternal dan lain sebagainya itu lucu aja. Yang Karun kan? Iya Karun. Iya. Sama dia doang. Iya sih. Dia kayak ngomong doang lucu deh. Orang India. Lu ngapain ngerekam? Kita butuh adegan aksi. Bos deh. Itu lucu sih ya. Kumel cukup jadi pelawak lah di situ ya. Gitu. Cuma sayang aja dihilangin gitu aja. Scoring lah berapa? Scoring gue 7 lah. Nah gue 65 lah. Masih gue 7,5 sih kayaknya. 7,5 seru kok ya. Yes. Oke lah, segitu aja untuk Eternals ya. Gitu. Dan jangan lupa komen-komen di segmen Eternals ini gitu. Mungkin jadinya kita gak terlalu banyak review, tapi lebih nyeritain background dari Eternals, film dan komiknya ya malah jadinya ya. Fakta-fakta menariknya ya Bim ya. Iya, sejarah-sejarah dari Eternals gitu. Mungkin judulnya ini fakta Eternals. Guys, ini fakta Squid Game viral tuh Lino. Coba tuh ini fakta Eternals. Oke juga kan. Ya semoga lah ya. Oke lah, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam di episode film hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye, selamat malam.